Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Di sini kita akan menjelaskan tentang CT scan. CT scan yang terdiri dari pengertian, terus kegunaan manfaat, cara penggunaan, kebutuhan akan CT scan, perkembangan CT scan, risiko, dan efek samping. Kelompok kita ada saya sendiri, Fadlan Arisa Bibi sebagai ketua, Irfan, Kokostio Wicaksono, Nuki Marion Raditya Ahmad, Ramagulang Jarti Darmaji, Ramadina Novijano Oktav, Zafilayeta Janira Zahra. Sekarang saya akan men-share screen materinya. Untuk pengertian dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu satu pengertian. CT atau komputer tomografi scan adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambar X-ray yang diambil dari berbagai sisi di sekitar tubuh seseorang. Pemeriksaan ini menggunakan komputer untuk membuat gambar cross-seksional tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Prosedur ini menunjukkan gambar yang lebih detail daripada X-ray biasa. Yang kedua ada kegunaan dan manfaat. Kegunaan CT scan memiliki banyak kegunaan. Prosedur ini paling cocok digunakan untuk memeriksa secara cepat orang-orang yang dicurigai mengalami luka dalam akibat kecelakaan mobil atau jenis trauma lainnya. CT scan bisa digunakan untuk memvisualisasikan hampir semua bagian tubuh dan untuk mendiagnosis penyakit atau cedera. Dengan begitu, dokter dapat merencanakan perawatan medis yang bisa dilakukan seperti bedah atau radiasi. Manfaatnya, dokter mungkin akan merekomendasikan untuk melakukan CT scan dengan tujuan berikut. Yang pertama, mendiagnosis gangguan tulang seperti tumor tulang dan fraktur. Yang kedua, menentukan lokasi tumor, infeksi, atau gumpalan darah. Yang ketiga, sebagai bagian dari prosedur seperti operasi, biopsi, dan terapi radiasi. Yang keempat, mendeteksi dan memantau kondisi penyakit seperti kanker, penyakit penyakit jantung, nodul paru, dan masa hati. Yang kelima, memantau efektivitas perawatan tertentu seperti pengobatan kanker. Yang terakhir, mendeteksi cedera internal atau pendarahan internal. Selanjutnya yang ketiga, cara penggunaan CT scan. Biasanya, sebelum menjalani proses CT scan, pasien akan diminta untuk melepaskan beberapa atau semua pakaian dan mengenakan pakaian khusus untuk pemeriksaan. Perhiasan, peralatan gigi, kacamata, dan benda logam juga perlu dilepaskan. Dokter juga akan meminta peserta untuk berpuasa beberapa jam sebelum CT scan, tetapi hanya untuk pemeriksaan tertentu. Bagi wanita yang sedang hamil, sebaiknya beritahukan kepada dokter atau radiolog. Pasalnya, meskipun radiasi dari CT scan tidak berbahaya bagi bayi, dokter mungkin akan merekomendasikan jenis pemeriksaan yang lain. USG atau MRI gunanya adalah untuk meminimalisir paparan radiasi terhadap bayi. Setelah itu, peserta akan berbaring di atas meja yang akan bergerak masuk ke dalam mesin CT scan yang berbentuk seperti terowongan. Di dalam mesin tersebut, detektor dan tabung sinar X akan bergerak di sekitar tubuh. Setiap rotasi akan menghasilkan beberapa gambar irisan tipis dari tubuh.
Peserta mungkin juga akan mendengar suara mendengung dari mesin. Di saat peserta melakukan pemeriksaan, radiolog dapat melihat dan memantau dari ruang terpisah, serta berkomunikasi dengan peserta melalui intercom. Radiolog mungkin akan meminta peserta menahan napas di titik-titik tertentu untuk menghindari gambar buram. Prosedur CT scan biasanya tidak membutuhkan waktu lama dan tidak menyakitkan. Pada CT scan, zat padat seperti tulang sangat mudah terlihat. Namun, jaringan lunak seringkali terlihat buram di gambar. Jadi, untuk membantu agar jaringan lunak dapat terlihat jelas, peserta mungkin akan diberikan pewarna khusus atau yang disebut dengan bahan kontras. Radiolog mungkin akan memintamu untuk menelan bahan kontras atau menyuntikannya, ataupun memasukkan pewarna tersebut melalui rektum. Bahan kontras ini berfungsi untuk memblokir sinar X agar tampak putih pada pemindaian, serta menyoroti pembuluh darah, organ, atau struktur lainnya. Setelah proses CT scan selesai, peserta dapat kembali beraktivitas dengan normal. Peserta mungkin akan diminta untuk minum banyak air putih untuk membantu ginjal mengeluarkan bahan kontras dari tubuh. Selanjutnya, kebutuhan akan CT scan. Biasanya, dokter akan merekomendasikan menjalani CT scan kepala untuk mendiagnosis atau memonitor kondisi berikut. Yang pertama, kelahiran dengan cacat kepala atau otak kongenital. Yang kedua, infeksi otak. Yang ketiga, tumor otak. Yang keempat, penumpukan cairan dalam otak atau hidrocephalus. Yang kelima, craniosynostosis. Keenam, luka atau trauma pada kepala dan wajah. Yang ketujuh, stroke atau pendarahan pada otak. Kita juga bisa menjalani prosedur ini untuk memantau penyebab dari beberapa kondisi berikut. Yang pertama, perubahan sikap atau pikiran. Yang kedua, pingsan. Yang ketiga, sakit kepala ketika terjadi gejala lain. Keempat, kehilangan pendengaran pada beberapa pasien. Yang kelima, gejala kerusakan bagian otak, misalnya masalah penglihatan, otot lemah, mati rasa, kehilangan pendengaran, masalah bicara, atau pembekakan. Perkembangan CT scan. CT scan generasi yang pertama, yaitu pesawat CT scan pertama kali dirancang bangun pada tahun 1971 atas dasar tindak lanjut ide teori Dr. Hounsfield dengan prinsip kerja pesawat teknik tomografi, di mana lingkup kerja pesawat CT scan hanya terbatas pada pengambilan gambar diagnosa kepala secara scanner, sehingga pesawat CT scan waktu itu disebut CT head scanner. Ciri CT scan generasi 1. Yang pertama yaitu X-ray tube yang digunakan masih menghasilkan pensil beam. Yang kedua yaitu detektor yang digunakan single detektor untuk mendapatkan gambaran per cycle-nya. Yang ketiga yaitu pixel yang dihasilkan dalam bentuk pixel recon metrik, memiliki ukuran 80 x 80 pixel recon metrik 13 mm. Slide teknis 33 MA, 120 kV. Yang keempat yaitu scanning time yang bisa dilakukan pesawat adalah 4 s/d 5 menit. Kemudian yaitu kerja X-ray tube secara continuous radiation. Selanjutnya proyeksi gambar scanning secara paralel untuk tiap kali rotasi. Dan prinsip kerja pesawat menggunakan prinsip kerja teknik tomografi. Yang selanjutnya adalah secara translation dan rotation yang bergantian dan berlainan arah antara X-ray tube dengan detektor. Kemudian yaitu perintisnya EMI London 1977, X-ray pencil beam geraknya itu translate
sampai dengan rotate, kemudian detektornya yaitu single detektor, kemudian rotasinya yaitu 180 derajat dengan waktu 4,5 sampai 5,5 menit per scan slide dengan APP head scanner. Baru yang kemudian yaitu CT scan generasi kedua. CT scan generasi kedua muncul pada tahun 1975, di mana pesawat CT scan kedua merupakan evolution CT scan generasi pertama. Pada pesawat CT scan yang kedua, mempunyai fasilitas komponen yang lebih lengkap, terutama dalam pemakaian komponen detektor. Pada CT scan kedua, sistem detektor yang dipakai adalah multi-detektor, sehingga sensitivitas pesawat tersebut terhadap berkas radiasi X-ray yang terpancar dari sumber. Nah, ciri-ciri dari CT scan generasi kedua yaitu yang pertama ada sinar X-ray. Sinar X lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesawat CT scan yang menggunakan single detektor. Yang kedua yaitu X-ray tube yang digunakan pada menghasilkan fan beam. Dan selanjutnya banyaknya detektor yang dipakai biasanya lebih dari 30 detektor dengan lama waktu scanning kurang lebih 20 s/90 second. Menghasilkan X-ray secara continuous radiation. Dan yaitu sudah bisa digunakan untuk scan hampir seluruh tubuh. Baik, selanjutnya ada CT scan generasi yang ketiga. Berdasarkan hasil rekonstruksi gambar diagnosa yang dihasilkan, CT scan yang ketiga mampu menampilkan tampilan gambaran diagnostik suatu objek dengan kemampuan resolusi yang lebih baik daripada gambaran diagnostik yang dihasilkan pada CT scan sebelumnya. CT scan yang ketiga muncul sekitar tahun 1977 setelah CT scan yang kedua muncul. Kemunculan pesawat CT scan yang ketiga ini merupakan imbas dari kemajuan teknologi komputer dalam merekonstruksi gambar-gambar medik dengan resolusi citra yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kompleksnya sistem pesawat pada CT scan yang ketiga, sehingga pencitraan medik pada gambaran diagnostik tampak lebih sempurna. Ciri dari CT scan generasi yang ketiga yang pertama yaitu sinar X yang dihasilkan oleh X-ray tube adalah fan beam geometry. Yang kedua, detektor yang digunakan sebagai pendeteksi sinyal radiasi X-ray lebih banyak daripada CT scan yang pertama dan yang kedua, yakni jumlahnya sebanyak 380 sampai dengan 768 elemen. Ciri selanjutnya dapat menghasilkan sinar X yang bersifat pulse radiation atau continuous radiation tergantung dari rancangan pesawat tersebut. Yang keempat, sistem pergerakan kerja rotens dan detektor tidak secara linear, melainkan secara rotasi dengan kecepatan tinggi atau high speed. Selanjutnya, exposure time yang relatif cepat yaitu sebesar kurang lebih 500 milisecond, somatom plus 4 Siemens sampai dengan 1,4 second atau somatom per Siemens. Dan ciri selanjutnya dapat digunakan untuk mendiagnosa seluruh tubuh. Selanjutnya ada CT scan yang keempat. Pesawat CT scan generasi keempat muncul pada tahun 1977 setelah munculnya CT scan yang ketiga. Pesawat CT scan yang keempat merupakan suatu modifikasi dari CT scan yang ketiga, karena semua cara kerja yang diaplikasikan pada pesawat CT scan yang keempat adalah dasar prinsip kerja dari pesawat CT scan yang ketiga. Meskipun berdasarkan kedetailan penyampaian informasi secara digital, CT scan keempat sedikit lebih akurat daripada CT scan yang ketiga. Hal ini disebabkan karena pada CT scan yang keempat dimodifikasi dengan stationary detector. Ciri dari CT scan generasi yang keempat yaitu X-ray-nya menghasilkan wide fan beam, gerakannya stationary rotate system, detektornya menggunakan multi-detektor dengan nilai 424 sampai dengan 2400, kemudian menggunakan slip ring detektor,
rotasi sebesar 360 derajat dalam waktu kurang dari 10 detik per scan slice dan diaplikasikan untuk whole body scanner. Baik, selanjutnya ada CT scan generasi kelima. CT scan generasi ini detektornya berbentuk seperti cincin yang dinamakan ring, sehingga hanya tabungnya saja yang berputar 360 derajat, dan detektornya statis atau diam. Waktu yang diperlukan untuk satu kali scanning selama 1-5 detik. CT scan 5 muncul tidak layaknya seperti CT scan generasi sebelumnya. Pada CT scan generasi 1, 2, 3, dan 4, hadir dengan prinsip aplikasi fungsional dan penerapan X-ray sebagai media pembentuk gambaran diagnostik. Akan tetapi, pesawat CT scan 5 muncul tanpa menggunakan peranan X-ray sebagai media untuk menampilkan tampilan diagnosa. Pada elektron beam teknik, tidak menggunakan tabung sinar X, tapi menggunakan elektron gun yang memproduksi pancaran elektron berkekuatan 130 kV. Pancaran elektron difokuskan oleh electromagnetic coil menuju focal spot pada ring tungsten. Proses penumbukan elektron pada tungsten menghasilkan energi sinar X. Sinar X akan keluar melewati kolimator yang membentuk menjadi pancaran Van beam. Kemudian sinar X akan mengenai objek dan hasil atenuasinya akan mengenai solid state detector. Dan selanjutnya prosesnya sama dengan prinsip kerja CT scan yang lain. Perbedaannya hanya pada pembangkit sinar X-nya bukan menggunakan tabung sinar X, melainkan menggunakan elektrogun. Ciri CT scan generasi yang kelima. Yang pertama, X-ray-nya sudah menggunakan wide fan beam, gerakannya stationary rotate system, scanning-nya menggunakan spiral CT, detektornya multi-detektor sebanyak 424 sampai 2400, menggunakan slip ring detektor dengan rotasi 360 derajat, dan waktu kurang dari 10 detik per scan slice, dan menggunakan aplikasi whole body scanner atau multi-slice, 3D, dan 4D. Selanjutnya ada risiko atau efek samping. Risiko atau efek samping yang pertama itu ada efek merugikan tersebut berupa kerontokan rambut dan kerusakan kulit. Selanjutnya gangguan kesehatan akibat dari paparan radiasi yang bermula dari interaksi antara pengen dengan sel maupun jaringan tubuh manusia, sehingga sel-sel mengalami perubahan struktur dari struktur normal. Yang selanjutnya ada radiasi pada kulit yang ditumbuhi bulu mata untuk rambut. Bila terkena radiasi dengan dosis lebih dari 100 radian, akan merusak folikel rambut serta lepasnya rambut tersebut. Kelainan ini disebut alopecia. Selanjutnya ada kematian sel akibat radiasi. Dapat berupa nekrosis atau apoptosis. Tergantung pada dosis dan lama radiasi serta kecepatan proses kematian sel. Nekrosis terjadi apabila stabilitas membran sel terganggu sehingga terjadi kegagalan pompa natrium sehingga terjadi kematian sel. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.